Assalamualaikum. Sugeng enjing, baraya sadaya. Sehat-sehat ya hari ini. Baik, kesempatan pagi hari ini kita ingin bincang sedikit terkait dalam salah satu Asmaul Husna, nama-nama indah Allah yang 99, itu ada Al-Hadi. Al-Hadi itu memiliki makna yang menunjukkan, yang mengarahkan, yang mengajarkan kebenaran. Nah, merujuk pada Al-Hadi ini, kita harus belajar dari sifat Allah ini dalam rangka kita mengajarkan anak. Anak adalah amanah yang harus kita rawat, kita tunaikan hingga tuntas. Dan anak tidak semata-mata hanyalah kesenangan semata atau perhiasan bagi kita sebagai orang yang berumah tangga. Tapi lebih dari itu adalah dia adalah amanah Allah yang harus kita tunaikan hingga dia menjadi orang yang mandiri nantinya. Tidak setiap kebutuhan anak, keinginan anak harus kita luluskan. Sebagaimana Allah juga memberikan satu pembelajaran kepada kita, tidak semua keinginan kita selalu Allah luluskan, selalu Allah kabulkan. Kenapa? Karena Allah sangat mengerti takaran kita. Jangan-jangan kalau kita diberikan malah kita tidak siap mental, sehingga dengan apa yang kita inginkan ketika ditunaikan kita menjadi kehilangan arah. Mungkin sombong, mungkin lupa diri, dan lain-lain. Sama halnya kita sebagai orang tua, ketika melihat keinginan anak yang belum waktunya kita berikan, meskipun dia merengek-rengek sampai nangis, ketika dalam pertimbangan kita sebagai orang tua belum waktunya kita berikan, maka wajib bagi kita untuk menundanya, untuk menolaknya. Meskipun bisa jadi anak kita menangis sedemikian rupa, karena dalam pertimbangan kita, kalau diberikan saat ini bisa jadi anak kita malah tadi disorientasi, jadi males, tidak mau belajar, tidak bisa diatur. Lah, pertimbangan inilah yang kira-kira Allah juga memiliki pertimbangan atau keputusan ketika kita meminta tapi kita belum diberi. Nah, kita sebagai hamba juga harus banyak meniru, mengimplementasikan sifat-sifat Allah dalam rangka kita menjalani kehidupan. Dalam banyak hal, tidak hanya bagaimana kita mendidik anak, tapi dalam kehidupan kita pun kita harus meniru sifat-sifat Allah. Sehingga apa? Sehingga kita selalu dalam koridor kebaikan. Misal, ketika Allah memiliki sifat sabar, maka kita sebagai makhluknya pun harus meniru sekuat tenaga, sabar dalam menghadapi apapun. Allah itu sabar menghadapi makhluknya, meskipun maksiatnya, takarannya luar biasa, tapi Allah masih berikan kita kehidupan, masih diberikan rezeki dan lain-lain. Nah, inilah yang harus menjadi contoh bagi kita dalam rangka mendidik anak kita. Tidak semua harus kita berikan. Sama ketika ada program mendidik anak nakal dengan cara-cara ekstra aksi, ini saya kira juga penting. Nah, Allah juga sama dalam rangka mendidik kita supaya menjadi hamba yang kuat. Kadangkala kita diberikan ujian yang panjang sekali, yang terkadang seperti tidak ada ujungnya, bahkan terkadang sangat berat. Inilah cara Allah mendidik kita supaya menjadi orang-orang baik. Sama kepada anak pun kita harus begitu.
harus rela hati, harus kuat mental. Kenapa? Karena kalau kita berikan saat ini, bisa jadi mara bahaya lebih besar akan datang untuk anak dan keluarga kita. Demikian, mari kita selalu meniru sifat Allah sehingga kita menjadi hamba yang sholihin, yang siddiqin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.